Iya, Pak. Ini Pak Ustadz ya, kalau tadi disampaikan itu apa? eh, Nabi Musa itu banyak penuh keraguan gitu ya. Nggak yakin juga Awalnya, gitu ya. Di awalnya kan nggak yakin juga gitu. betul. Nah, sekarang kalau kita sebagai manusia biasa, sebagai umat Nabi Muhammad, itu bagaimana ya dengan keraguan kalau misalnya kita dapat suatu hujah, misalnya hadis sahih apa, sekarang kita ragu atau kita Hmm. mau menyampaikan atau apa nahi mungkar misalnya kita ragu gitu. Itu bagaimana ya? Kalau saya melihat jadi kayak ada contohnya Nabi Musa, tapi Nabi Musa bisa dapat langsung petunjuk dari Allah. Kalau kita gimana ya? Jadi begini, sebetulnya kisah-kisah Nabi semua, ya juga ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ada Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Su'aib diceritakan dalam surah Asy-Syu'ara ini. Tujuannya adalah untuk membesarkan hati Nabi. Dan tadi diawali surat Asy-Syu'ara itu dengan Nabi sedikit bersedih yang mendalam karena sudah beberapa tahun berdakwah pengikutnya tidak ada atau sangat sedikit sekali. Dan ini hampir membuat membuat Nabi itu seperti putus asa, hampir begitu. Tapi bukan beliau putus asa, tentu saja tidak. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau itu perlu disemangati. Nah, disemangati diantaranya pertama dengan kisah Nabi Musa. Nabi Musa ini begini loh latar belakangnya. Nggak seperti engkau. Latar belakang dia dulu didustakan. Dia pernah berbuat jahat. Engkau, wahai Muhammad, nggak pernah bikin kesalahan. Engkau dulu gelarnya Al-Amin. Dipercaya berdakwah pertama itu. Nabi Musa begitu. Tapi ternyata dia tetap ada pengikutnya. Dia tetap dakwanya sampai kepada maksud dan tujuan Allah mengutus beliau. Itu begitu. Jadi apa yang terjadi pada diri Nabi Musa mungkin terjadi pada diri kita umat Nabi Muhammad yang katakanlah mencoba mengajak orang lain pada Islam dulu pernah punya latar belakang yang kita kurang baik. Walaupun Nabi Musa mencoba menjelaskan bukan kurang baiknya itu dia disebut pernah berbuat kriminal dengan disengaja, tidak, dia jelaskan dia tidak sengaja melakukan itu semua, bukan perbuatan yang disengaja mau membunuh, ya itu ya kalau istilahnya di negeri kita ini kena pasal itu pasal pembunuhan yang jauh dari niat, ya jauh dari apalagi berencana, tidak cuma sekedar memperingati orang lagi berkelahi, dia mau damaikan karena orang itu badannya besar, dia tegur, dia colek orang itu duluan, dia dorong supaya tidak kena pukulannya kepada orang Bani Israel itu. Dan dia tadi juga tidak menyadari ini Bani Israel ini orang Kipsi. Ini juga dia tidak tahu. Dan juga dikatakan begitu. Begitu setelah orang itu mati, justru yang berkelahi sama orang itu kasih tahu, itu orang Kipti itu orang Mesir itu. Kita kan Bani Israel. Itu malah jadi bahaya. Nah itu begitu. Jadi istilahnya apa yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam mungkin dirasakan oleh orang-orang yang juga berdakwah pada zaman kita sekarang ini. Tapi sesungguhnya pada saat itu ketika ayat ini turun untuk menguatkan hati Nabi bahwa beliau tidak seperti itu, tidak berlatar belakang seperti Nabi Musa. Nabi Musa yang berlatar belakang seperti itu pun ternyata bisa berhasil. Dakwahnya akhirnya sampai dan kaumnya banyak mengikuti beliau. Itu begitu. Itu saya kira konteksnya itu. Dan kalau buat kita ada keraguan-keraguan seperti itu, ya coba cari jalan keluar seperti Nabi Musa. Nabi Musa akan minta kepada Allah agar ada pendamping, ya supaya ucapannya bisa didengar dengan baik. Adalah pendamping yang bisa berbicara. Katakanlah kalau Nabi Musa bukan orator, Nabi Musa bukan yang bisa berdakwah dengan tajam, dia hanya bisa ngomong to the point saja. Nah, akhirnya ada yang mendampingi beliau. Kita pun juga mungkin begitu. Kalau kita tidak bisa katakanlah menyampaikan secara verbal, ya kita dakwah kepada orang itu dalam bentuk ilham, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk contoh, dalam bentuk-bentuk yang lain. Mungkin begitu. Ya, kalau ada pendamping ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada kita sendiri, ya kita coba mengatasinya dengan cara kita sendiri. Yang terpenting jangan pernah kita juga
berputus asa dalam berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan itu sendiri. Saya kira itu barangkali jadi Ya. dilihat konteksnya dalam hal di surat Asy-Syu'ara ini. Beberapa minggu lalu gitu. Jadi lagi sholat subuh di masjid. Nah kebetulan itu si siapa muazin rawatibnya itu suka telat azannya. Ada apa karena muazinnya terlambat azannya sehingga akhirnya orang juga banyak yang masih sholat rawatib sunnah subuh itu pas lagi sholat juga masih satu rokaat gitu biasalah waktunya kan ada yang hitung mundur itu yang tahu laki itu ya. Nah, itu udah bunyi gitu udah saatnya ikomah gitu. Nah, terus lalu ada bapak-bapak ini tetangga gitu ya. Baru sih dia orang baru kayaknya. Memang baru lihat juga baru berapa bulan saya lihat dia gitu. Tapi orang ini emang rajin ke masjid gitu. Nah, terus lalu dia langsung ikomah. Nah, selesai dia ikomah, saya bilang, Pak, maaf Pak, nanti untuk lain kali kita lihat-lihat dulu kalau mau ikomah, masih ada yang sholat sunnah apa enggak, saya bilang gitu. Terus dia kayaknya nggak terima gitu. Saya nggak terlalu jelas dia ngomong apa, tapi kelihatannya dia kayak nggak terima gitu. Lalu besokannya nggak pernah sholat lagi Pak Ustadz. Jadi saya bingung juga, waduh saya jadi nyebabin orang nggak sholat ini. Takut ya kita jadi penyebab ya orang yang enggak. Iya. Memang di masjid itu nggak ada timer. Ada Nah, timernya. Ada itu. Iya. Ada. Jadi orang timernya itu memang sudah bunyi, tapi masih banyak orang yang lagi sholat sunnah rawatib. Karena memang kalau subuh itu si muazinnya itu suka telat dia sholat itu azannya itu. ada masalah yang juga perlu diperbaiki barangkali Hmm. durasi waktunya mungkin harus diperpanjang. Katakanlah kalau itu 10 menit, mestinya barangkali 15 menit. Kalau memang Hmm. kondisinya tetap masih banyak yang hadir belakangan, yang Hmm. belum sholat. Itu Hmm. mesti ada yang diingatkan seperti itu dia langsung menyadari kekeliruannya. Ada yang diingatkan begitu karena dia mungkin sangat sensitif, barangkali orangnya jadi tersinggung. Hmm. Tersinggung jadi dia kesal dan dia kesal dia nggak mau disalahin itu jadi dia tidak ke masjid. Tapi kalau niat kita bukan seperti itu, justru untuk mengingatkan dia supaya lebih lebih fleksibel katakanlah gitu, jangan juga terlalu kaku. Sudah ia langsung koma sementara lihat ada orang masih begitu ya barangkali mestinya orang itu berterima kasih. Ya, Hmm. tapi orang macam-macam lah. Kalau itu buat kita anggap sebagai kesalahan kita yang kita khawatir akhirnya nggak bisa mengajak dia lebih lanjut. Ya mudah-mudahan itu bukan kesalahan kepada semua orang. Kepada orang itu aja lah kita berdoa dan kita Hmm. berharap orang itu juga besok bisa datang lagi ke masjid lah. Ya kalau perlu main silaturahim sekali-sekali ke rumah orang itu atau di luar. Kita kan minta maaf walaupun kita tidak bersalah secara langsung. Ya. Kayak Nabi Musa ini kan juga gitu. Dia dia tidak mengatakan dia bersalah sepenuhnya. Sebetulnya tidak itu. Dia jelaskan maksud dia begitu. Nah, itu begitu. Hmm. Dia Hmm. tahu itu sebagai kesalahan dan dia merasakan itu sebagai akan jadi handicap halangan bagi dia untuk berdakwah. Tapi dia tetap berusaha menyampaikan saya tidak melakukannya dengan sengaja sebetulnya. Saya tidak melakukannya dengan maksud untuk membunuh sebenarnya. Itu dia coba jelaskan. Meskipun Hmm. dia tahu anggapan orang mungkin tidak seperti dirinya. Ya, kalau kita sudah coba menyampaikan dengan jelas dan terang apa yang kita ingin sampaikan kepada orang itu, lalu orang itu tetap dengan persepsinya, ya kita udah nggak bisa apa-apa. Ya udah persepsi dia Ya. seperti itu kan gitu. Ya. Saya kira itu. Apabila itu ada di pihak kita nih sebagai makmum sedang melakukan sholat qobliyah subuh misalnya, tiba-tiba terdengar iqamat, maka kita kan harus hentikan itu Pak ya, walaupun baru satu rakaat gitu, tidak melanjutkan terus gitu Pak ya. Gimana menurut Bapak? Betul, betul. Kalau secara tuntunan dalam sholat berjamaah, ketika sudah iqamah, apalagi sudah
hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Qad qamat itu artinya ayo kita tegak berdiri untuk sholat. Itu qad qamatis shalah karena sholat sudah siap akan dilaksanakan. Karena takbir kita itu yang utama adalah begitu imam takbir Allahu Akbar, kita pun takbir. Itu jangan sampai terlambat. Ya, walaupun kalau terlambat karena sebab-sebab kita datangnya memang terlambat itu soal lain. Tapi kalau kita di dalam masjid, sebisa mungkin kita sudah bertakbir begitu imam selesai takbiratul ihram. Kalaupun katakanlah ada orang menyiapkan diri, siapkan dirinya, dia baca misalnya Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, atau yang baca niat sholat di dalam hatinya, atau yang bahkan orang yang biasa sholat baca usolli dilafazkan, itu mestinya mereka melakukan itu sebelum takbiratul ihram imam. Itu dia sudah siapkan itu. Jadi begitu imam Allahu Akbar, dia juga segera takbir. Maka dari itu kita pun yang saat itu sedang sholat sunnah, walaupun katakanlah sudah 2 rakaatnya tapi baru sujud, itu kita batalkan. Batalkan sholat sunnah supaya sholat jemaahnya tidak terlambat. Itu lebih utama. Tapi memang ada mazhab yang berbeda. Mazhab satu-satunya ini, yaitu mazhab Hanafi, ya di Pakistan, di Afghanistan, semuanya begitulah. Pas saya dulu di sana itu menganggap tidak boleh kita batalkan sholat kecuali, karena contohnya dulu itu adalah Jurej, ya, yang dipanggil oleh orang tuanya untuk segera memenuhi panggilan orang tuanya, ya, itu tidak boleh dibatalkan sholat kecuali karena sebab panggilan orang tua. Sedangkan sholat itu bisa ada uzurnya. Kita datang terlambat aja bisa, maka apa namanya, kalau dalam mazhab Hanafi itu dicepatkan sholatnya. Jadi dia sholatnya cukup buru-buru supaya segera terlambat tapi tidak terlalu lama terlambat. Tapi 3 mazhab yang lain semua dan jumhur ulama hampir semua menyepakati yang lebih utama adalah kita mengikuti takbiratul ihram imam segera. Jadi lebih baik batalkan sholat supaya kita bisa apa namanya, atau kalau kita mau percepat dengan wajar. Katakanlah biasa baca at-tahiyat sampai lengkap, kita saat itu hanya baca tahiyat sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung dibaca innaka hamidum majid, selesai. Itu nggak apa-apa. Ya, jadi nggak usah dibaca Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam, nggak usah dibaca sempurna, itu nggak apa-apa. Atau sujud biasa bacanya panjang, cukup baca subhana rabbiyal a'la 3 kali misalnya. Itu yang dipersingkat boleh, ya, dipersingkat karena tahu sudah mau qomat ini. Setelah itu kita jangan ulangi lagi seperti itu. Kalaupun terlewati akhirnya kita batalkan tidak sholat, kita niatkan di hati kita, saya akan sholat sunnah qabliyah subuh ini karena ini sholat utama, ya, nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita niatkan akan ditunda nanti setelah sholat subuh berjamaah, itu boleh. Ya, para ulama menyepakati itu boleh, ya, walaupun melakukannya jangan terang-terangan supaya tidak terjadi fitnah. Katakanlah kita lakukan setelah pulang di rumah, sampai di rumah baru kita sholat sunnah 2 rakaat itu boleh. Di ayat 11 kan disebutkan kaum Fir'aun ini mereka tidak bertakwa. Ya. Jadi kan kalau nggak bertakwa kan iman kemungkinan ada. Nah kebetulan ini Pak, ini di ayat 23 itu Fir'aun bertanya siapa Tuhan seluruh alam itu gitu. Apakah? Nah kalau beriman paling nggak sudah kenal Tuhannya kan gitu Pak. Begini, kalimat di dalam ayat 11 itu menunjukkan bahwa Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya adalah sudah tahu agama Islam ini, sudah tahu agama yang dibawa oleh Nabi Musa ini, ya. Karena sebelumnya sudah ada para nabi dan Firaun itu adalah pelanjut para nabi, pelanjut raja-raja yang ada di Mesir. Bahkan nabinya dulu ada rajanya dulu ada raja Nabi Yusuf. Tolong diingat, Nabi Yusuf itu pernah jadi raja di Mesir. Nah,
keturunannya itulah di antaranya ada Firaun ini. Jadi Nabi Musa diketahui oleh Firaun tidak membawa ajaran baru. Tapi kalimatnya nanti di ayat 23 itu semacam kayak meledek Nabi Musa sebetulnya. Musa, siapa sih Tuhanmu? Kok nggak percaya aku ini Tuhan? Rabbukum a'la. Aku ini yang Tuhan sebenarnya. Kenapa ada Tuhan yang lain? Itu seperti merendahkan Nabi Musa dan menunjukkan kesombongannya seperti di ayat 23, akulah Tuhan yang sebenarnya. Di ayat di surat An-Nazi'at itu Firaun jelasnya mengatakan innani ana rabbukumul a'la. Jadi aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi dia tetap menyebutnya Rabb ya, tidak ilah. Kalau ilah tetap sebetulnya Allah. Dia sebut Rabb karena kan aku pemimpin, aku yang kasih makan rakyatku, aku yang kasih mereka kesejahteraan, aku yang kasih mereka kehidupan. Walaupun pembuktiannya adalah yang namanya menghidupkan dibawa orang dari penjara dua, satu dibiarin hidup, satu dibunuh kan gitu. Tapi maksudnya adalah dia merasa dialah yang berkuasa atas hidup matinya seseorang. Dialah yang berkuasa dan kekuasaannya dia bikin orang itu bisa sejahtera atau tidak, bisa makan atau tidak. Dan dia menganggap sifat seperti itu adalah sifat Tuhan. Jadi dia menganggap dirinya adalah Rob, tapi bukan ilah. Dia tidak bisa mengatakan dirinya ilah. Dan dia tahu ilah itu ada sebetulnya. Makanya bunyi ayat ini, di ayat 11 adalah ala yattaqun. Kenapa dia tidak mau bertakwa kepada Allah? Kenapa dia tidak mau sungguh-sungguh beriman kepada Allah? Kenapa dia tidak mau sungguh-sungguh tunduk kepada Allah? Itu begitu kalimatnya. Jadi ala yattaqun di sini menunjukkan bahwa Fir'aun sebetulnya tahu sedikit ya, tapi tahunya itu tidak dipupuk. Tahu hanya sekedar potensi dasar, sekedar pengetahuan alamiah. Katakanlah seperti kita manusia pada umumnya. Ketika kita baca ayat surat di As-Syams, kalimat ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Allah mengilhamkan kepada setiap manusia itu kenal kepada perbuatan fujur, perbuatan dosa, perbuatan jahat, dan kenal kepada perbuatan baik, perbuatan takwa. Semua orang punya pengetahuan itu. Sehingga kalau ada orang mencuri, itu bukan berarti dia tidak tahu mencuri itu jelek. Dia tahu mencuri itu jelek, tapi dia lakukan karena dorongan nafsunya yang ingin punya lebih harta, punya lebih kekuasaan, makanya dia melakukan itu. Orang yang berbuat korupsi juga itu bukan tidak tahu korupsi itu jelek, tapi dia ingin memperkaya dirinya, dia ingin membuat enak dirinya, keluarganya, atau mungkin memenuhi keinginan istrinya dan lain-lain. Nah, sampai maaf kayak perokok sekalipun tahu itu rokok itu tidak baik. Buktinya dari mana? Buktinya nggak ada seorang bapak yang merokok mendidik anaknya menjadi perokok, kan nggak ada. Anak yang merokok misalnya dikasih tahu, nah merokok begini yang enak nih, merokok itu habis makan, merokok itu ngebulnya begini, nggak ada. Karena dia tahu merokok itu tidak baik. Kayak dulu waktu di zaman Nabi ada orang berzina, bilang kepada Nabi semua bisa ditaati kecuali satu, saya nggak bisa ninggalin zina. Kata Nabi, kamu mau berzina, ya coba bayangkan kalau itulah Fir'aun dalam konteks ini. Dia tahu sebetulnya ajaran Nabi Musa ini adalah ajaran yang baik. Tapi dia tahu juga ajaran Nabi Musa ini bisa merongrong kekuasaannya. Inilah yang membuat dia menolak dakwah Nabi Musa karena akan merongrong kekuasaannya, akan menjatuhkan kewibawaannya, akan membuat kerajaannya hancur. Ini yang dikhawatirkan. Sebetulnya kalau dia tidak punya kekhawatiran itu, ya mungkin dia kayak raja-raja yang beriman lainnya, putih para nabi kan gitu. Tapi dia sudah takut duluan, kuasanya akan jatuh. Padahal Nabi Musa tidak akan menjatuhkan kekuasaannya sesungguhnya, karena memang ajaran Islam itu tidak berorientasi kekuasaan sebetulnya. Selama kekuasaan yang ada berusaha menyelaraskan diri, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai ketuhanan yang dibawa oleh para nabi utusan
Allah itu Tadi terkait dengan membatalkan sholat, ini kalau lagi mau sholat sunnah, misalnya sholat sunnah rawatib ba'da gitu ya. Tapi tiba-tiba misalnya saya dalam hati mau sholat sunnah, mau sholat sunnah ba'da zuhur gitu, saya pulang ke rumah. Nah begitu di rumah sholat sunnah ba'da zuhur, dalam hati itu kok kayak niatnya sholat sunnah ini qobliyah zuhur gitu misalnya. Nah itu begitu lagi takbiratul ihram baru keinget loh, kok dalam hatinya ini ya qobliyah ya gitu. Terus saya batalin, itu gimana sebenarnya Pak Ustadz? Harus yang dilakukannya itu. Oh, itu karena beda niat. Niatnya dia, tapi kok tadi waktu takbiratul ihram kayak niatnya mau qabliyah gitu kan? Iya. Ah. Ah, kalau yang seperti itu, kalau kita ingatnya baru takbir, Hmm. segera katakan, nggak apa-apa. Oh. Kalau sudah ruku, sudah sujud, teruskan saja. Oh. Allah niat kita yang awal. Oh iya. Ah. Tapi saya pengen sholat qobliyah, padahal mau ba'diyah ini. Ah. Udah, kan takbir lagi supaya Hmm. mantap kita mau ba'diyah sebetulnya. Hmm. Itu gitu. Tapi kalau sudah sujud, apalagi udah mau tahiyat, Hmm. ingat kayak gitu, sudah lanjutkan terus dan Allah Maha tahu kita cuma salah niat, bukan salah Hmm. mengerjakan ibadah sebetulnya kan gitu.